Al-Maqalatul Hadiyatu wal Ishrun, maqalah ke-21, bab 44. Ikhtaru ba'dil hukama'i arba'a kalimatin. Sebagian ahli hikmah memilih 4 kalimat min arba'ati kitabin, dari 4 kitab suci. Sebagian ahli hikmah memilih 4 quotes, memilih 4 ilmu dari 4 kitab suci. Kitab Samawi, kitab Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Minat Taurati, dari kitab Taurat ada quotes begini: man radiya bima a'tahu Allahu ta'ala istaraha. Siapa yang ridha, yang senang dengan apa yang Allah berikan, siapa yang puas, ridho itu puas, tenang, senang, menerima. Siapa yang ridho, yang puas, menerima apapun atahullah, yang Allah berikan, rizki yang Allah berikan, istaroha, pasti akan merasa nyaman. Istaroha itu jadi ke bahasa kita jadi istirahat. Emang istirahat bahasa Indonesia, bukan bahasa Arab istirahat itu. Istirahat dari kata istaroha yastarihu istirahatun. Istirahat. Atau kalimat lainnya rehatun. Rehatun. Maksudnya adalah soro ta'abuhu zahiban. Lelahnya itu akan hilang. Lelahnya itu akan hilang kalau merasa puas dengan yang Allah berikan. Bahasa lainnya adalah qanaah. Qanaah. Yang membuat orang sumpek itu kan tidak merasa puas sebetulnya, menyesali apa yang kita terima. Menyesali yang kita terima itulah sebetulnya bentuk protes terhadap Allah yang tidak layak itu. Jadi hati yang tidak menerima itu protes kepada Allah. Kok Tuhan ngasih sebegini? Kok Allah saya nasibnya kayak begini? Itu bentuk protes, dan itu akan menjadi siksaan tersendiri. Nah, kalau bisa puas dengan pemberian apapun dari Allah, maka dijamin hidupnya istaroha, akan rehat, akan nyaman. Yaitu soro ta'buhu zahiban, akan menjadilah kelelahannya itu hilang. 2. Belum selesai ya. Istaroha fid dunya wal akhirah. Ada tambahan itu. Dia akan merasa nyaman di dunia atau di akhirat, dan di akhirat. Oke. Sekarang 2. Wabinal Injil, sekarang dari Injil. Man hadama syahawat azza fid dunya wal akhirah. Nah, ada fid dunya wal akhirahnya lagi ya. Siapa yang bisa mengalahkan syahwatnya, bisa mengalahkan syahwatnya, azza fid dunya wal akhirah, pasti dia akan mulia di dunia dan di akhirat. Jadi kalau ingin mulia, kalahkanlah syahwat. Syahwat. Syahwat itu apa? Selera. Yaitu mailun nafsi, syahwat itu. Mailun nafsi, kecenderungan jiwa kepada yang diinginkan, itu syahwat.
Setiap orang tidak mungkin menghilangkan syahwat. Syahwat itu bagian dari diri manusia yang tidak bisa dihilangkan. Cuma bisa dikelola, dimanage, ditahan. Kalau tidak ada syahwat, orang nggak bisa hidup. Bayangkan, selera, mau makan, mau minum, itu selera. Mau menjadi pemimpin juga selera. Mau jadi presiden, mau jadi ketua partai, mau jadi ketua itu, ketua ini, itu syahwat, selera. Dan itu adalah bensin, adalah dorongan dari manusia itu. Dorongan bagi diri manusia. Kalau kendaraan tidak ada bensin tidak bisa maju. Ada syahwat memang. Jadi syahwat itu bisa berbahaya, bisa malah mendorong kepada arah yang positif. Wa nafsi wa ma sawwaha, dan demi jiwa serta penyempurnaannya. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha, Allah mengilhamkan kepada syahwat itu, kepada jiwa itu, fujuraha, jalan kedurhakaan, jalan keburukan, wa taqwaha, dan juga jalan ketakwaan. Siapa yang bisa mengendalikan syahwatnya, maka azza fid dunya wal akhirah, dia akan mulia di dunia dan akhirat. Kalau tidak bisa mengendalikan syahwatnya, akan celaka di dunia dan di akhirat. Mulai dari Fir'aun contohnya, kemudian kepada Qarun. Nah, sekarang karena udah terkenal, bolehlah disebut Sambo misalnya. Yang waminan Zabur, dari kitab Zabur sekarang. Anin nasi man tafarrada anin nasi naja fid dunya wal akhirah. Man tafarrada. Tafarrada itu dari fardu, maka orang yang sholat sendirian, dari fardun, bukan pakai dod. Kalau fardun pakai dod itu wajib, artinya fardhu dhuhri ya. Fardun pakai dal, artinya sendiri secara harfiah itu. Maka sholat sendiri disebut munfarid. Di sini mentafarroda, siapa yang menyendiri, harfiah dulu ya, baru maksudnya ini. Harfiah dulu, siapa yang menyendiri binafsihi wa bimalihi anin nasi, dari manusia, naja. Tafarroda kalau dalam konteks ini artinya bukan menyendiri. Siapa yang mencukupkan, tidak bergantung, nah itu namanya, tidak bergantung kepada manusia. Siapa yang hidupnya tidak bergantung kepada manusia, mengandalkan manusia, naja, dia akan selamat. Naja, dia akan selamat. Jadi jangan berharap bergantung kepada makhluk, kepada manusia. Karena manusia tidak bisa memenuhi harapan kita. Siapapun tidak bisa memenuhi harapan kita. Pasti kecewa. Kenapa gak bisa memenuhi harapan kita? Dia sendiri punya harapan, dia sendiri punya kebutuhan-kebutuhan, dia sendiri punya kelemahannya banyak. Yang kedua, bila dia bisa memenuhi harapan kita, hati kita belum tentu bisa menerimanya dengan puas. Orang dari pemberian Allah aja banyak orang yang gak puas, apalagi dengan pemberian manusia. Mungkin orangnya bisa sekuat tenaga memenuhi harapan, seperti orang tua sekuat tenaga memberikan sesuatu kepada anaknya, tapi anaknya banyak yang gak puas itu. Tetap aja anaknya itu komplain. Padahal orang tua itu udah maksimal habis-habisan, tetap anak itu komplain. Jadi meskipun orang tuanya sehabis-habisan, anaknya tidak bisa kemampuan menerima dengan baik, tetap aja kecewa. Pokoknya kalau berharap kepada manusia itu, imma kitanya yang tidak bisa menampung, tidak bisa menerima, kecewa juga. Orangnya tidak bisa memenuhi harapan kita, kecewa juga.
Jadi intinya jangan banyak berharap, jangan memberikan ekspektasi berlebih kepada orang, pasti mengecewakan. Memberi ekspektasi itu biasa aja, jangan terlalu memberikan seharusnya dia itu begini-begini, seharusnya dia itu begini-begini. Itu ekspektasi berlebihan. Dalam hati kita kurangi rasa seharusnya. Nggak apa-apalah begitu mah. Itu akan tidak terlalu kecewa kalau begitu. Seharusnya pemimpin itu begini-begini, seharusnya kecewa terus karena dia pasti banyak kekurangan. Man tafarrada 'anin nas naja fid dunya wal akhirah. Siapa orang yang membebaskan diri dari harapan-harapan kepada orang, maka dia akan mulia dan selamat. Jadi kata orang itu, siapa salah sendiri, kenapa lu harapannya ke gue, ekspektasi lu terlalu tinggi kepada gue, jadi lu kecewa sendiri. Jangan banyak terlalu ekspektasi kepada orang. Misalnya berharap imam itu tindakannya nggak ada yang seorang imam masjid misalnya, Bapak berharap misalkan jamaahnya semuanya sempurna yang dilakukan oleh imam, nggak bakalan. Yang pertama nggak mungkin itu. Jadi ya harus banyak memaklumi hal-hal yang kurang. Kalau memaklumi hal-hal yang kurang itu namanya kurang ekspektasi kepada orang. Sumber kekecewaan itu terlalu berlebih, memberikan ekspektasi, harapan-harapan tinggi kepada manusia, padahal itu mustahil terjadi dilakukan. Kemudian yang keempat, wa minal furqan, dari Al-Quran, Al-Furqan, man hafidha al-lisana, siapa yang mampu menjaga lisannya dari la faidatan fihi wa mimma la yu'tada bihi, menjaga lisannya dari yang tidak berfaedah dan dari yang tidak ada nilainya. La yu'tada itu tidak dihitung. Siapa yang bisa menjaga lidahnya dari sesuatu yang tidak bernilai dan dari sesuatu yang tidak ada harganya, sama aja sih, la faidata dengan la yu'tada, maka dia salimah, akan selamat. Maka dia akan selamat. Dalam hadis lain, man somata naja. Siapa yang banyak diamnya, menjaga lidah, dia akan sukses, akan selamat. Man somata naja ya. Somito apa somato. Kemudian itu fi dunia dan akhirat. Ruwiya annahu qala ahabbul a'mali ila Allah taala hifdzul lisan, riwayat Al-Baihaqi. Amal yang sangat dicintai oleh Allah taala adalah hifdzul lisan, menjaga lidah. Al-Baihaqi wa ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam, dan diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-afiyatu asyratu ajza'i. Selamat itu ada 10 bagian. Afiyah, semoga sehat wal afiat. Afiat itu sehat juga, selamat. Afiat. Al-afiat itu, selamat itu, sehat wal afiat, sehat dan selamat. Selamat dari keburukan, selamat dari fitnah. Kalau sihah berhubungan dengan badan, kalau selamat berhubungan dengan rohani, berhubungan dengan nama baik. Bisa orang itu sehat badannya tapi banyak fitnah, tidak afiat namanya. Gitu. Yang kita inginkan tuh fid dunya hasanah, tuh sehat wal afiat, sehat wal afiat. Jadi sehat berhubungan dengan badan jasmani, afiat berhubungan dengan kondisi ruhani, kondisi kejiwaan, kondisi spiritual, itu afiat.
Dia tenang, senang, tidak ada fitnah, tidak ada haru biru. Itu afiat itu. Afiat. Afiat itu, selamat itu ada 10 ajza, ada 10 bagian. 10 bagian. Tis'atun fis somti. 9 bagiannya itu berada pada banyak diam. Logikanya, mafhum mukhalafahnya, celaka itu 90%-nya di banyak ngomong. Itu kan mafhum mukhalafahnya. Selamat itu 9 bagiannya di banyak diam, fis somti. Logikanya, celaka itu berada di banyak ngomong. Nanti kita ke depan akan banyak membahas itu dalam kitab yang lain. Wal ashiru fil uzlati anin nas. Nah, ini memang ada ilami riwayatnya ya. Dan yang ke-10 itu menghindar dari manusia. Uzlah, menghindar dari manusia. Nah, uzlah kita ini, sholat tahajud itu bagian dari uzlah. Sholat tahajud, iktikaf itu uzlah. Jadi jangan membayangkan uzlah seperti yang dilakukan oleh Imam Al-Ghazali, keluar dari keramaian manusia, menyendiri sekian tahun. Saya kira itu tidak perlu lagi. Nanti akan dipersepsi Islam itu agama yang tidak punya gairah, tidak punya daya. Tapi uzlahnya bagi kita itu menghindarilah terlalu banyak hidup berkerumun dengan banyak manusia itu, kecuali ada keperluannya untuk menolong, untuk berdakwah, untuk apa. Tapi kalau hanya untuk kongkow itu dihindari, karena potensi seperti itu berbahaya. Saya kira demikian, mudah-mudahan bermanfaat. 4 hal dari nasihat ahli hikmah yang diambil dari 4 kitab suci. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.